Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pembahasan tentang pajak penghasilan pasal 26. Tentunya teman-teman sudah pernah belajar tentang pajak penghasilan pasal 21, garing 26. Nah, sebenarnya PPh 26 ini ada kaitannya dengan PPh 21 sebenarnya. Tapi fokusnya adalah bahwa PPh 26 itu penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri ya, yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Sehingga secara sederhana bahwa PPh pasal 26 itu dikenakan atas penghasilan yang diterima di Indonesia oleh wajib pajak luar negeri. Tapi waktu itu di PPh 21 kita fokusnya pada orang pribadi saja yang menerima penghasilan. Nah, bagaimana dengan secara umumnya? Nah, secara umumnya baik itu orang pribadi ataupun badan, itu diatur di pajak penghasilan pasal 26. Nah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah berkenaan dengan konsep dasar PPh 26, kemudian objek pajak pasal 2, PPh pasal 26, tarif PPh 26, pemotong dan ilustrasi pemotongan PPh 26. Baik, sebenarnya konsep dasarnya seperti di pembukaan di awal video bahwa PPh 26 itu mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima dan diperoleh oleh wajib pajak luar negeri, baik itu orang pribadi ataupun badan, selain BUT. Nah, sederhananya kalau misalkan ada aktris atau pemeran seni atau pemain sepak bola yang bermain atau memperoleh penghasilan di Indonesia, jika statusnya wajib pajak tersebut adalah wajib pajak luar negeri, itu maka itu dikenakan PPh 26. Tentunya yang menjadi fokus nantinya adalah bagaimana teman-teman itu membedakan apakah individu ini kategori wajib pajak dalam negeri ataupun wajib pajak luar negeri. Tentunya ada dua hal ya. Ada dua hal yang kita perlu persepsikan bersama-sama untuk memahami tentang konsep itu. Yang pertama adalah subjek pajak ya. Subjek pajak itu salah satunya kalau luar negeri itu kategorinya kalau tinggal di Indonesia kurang dari 183 atau tidak lebih dari 183 hari, kemudian tidak berniat tinggal di Indonesia. Nah, sedangkan wajib pajak dalam negeri itu sudah lebih dari 183 hari dan niat tinggal di Indonesia. Nah, itu tinggal dibedakan nanti ya, tinggal dibedakan antara subjek pajak luar negeri dan subjek pajak dalam negeri. Jika sudah bisa dibedakan, maka kita tinggal mengenakan saja ya. Kalau PPh 1 kalau misalkan wajib pajak dalam negeri, kita tinggal menggunakan pajak penghasilan secara umum, baik itu PPh 21, kemudian 22, 23, PPh pasal 4 ayat 2, kemudian PPh pasal yang lain yang relevan dengan pengenaan pajak atas wajib pajak dalam negeri. Tapi kalau luar negeri teman-teman itu kita menggunakan PPh 26, yaitu tarifnya nanti kita akan bahas 20%. Tapi jika itu negaranya belum melakukan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty, nanti teman-teman bisa cek di Google apa itu tax treaty ya. Itu ada di pajak internasional. Nah, yang terakhir, kalimat yang terakhir adalah selain BUT. Nah, BUT ini teman-teman itu bentuk usaha tetap. Jadi bentuk usaha tetap itu sederhananya adalah jika ada perusahaan asing, misalkan Sharp gitu ya, Sharp Corporation di Jepang itu punya perwakilan di Jakarta gitu, yang melaksanakan aktivitas bisnisnya ya melalui badan perwakilan itu. Nah, itu adalah bentuk usaha tetap. Nah, sehingga nanti akan dikenakan kalau BUT itu teman-teman itu tidak dikenakan PPh 26. Itu perpajakannya itu disamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Ya, makanya kalimatnya adalah selain BUT. Sehingga yang perlu teman-teman pahami nantinya adalah bahwa BUT itu merupakan bentuk lain ya, bentuk lain dari perwakilan wajib pajak luar negeri yang perpajakannya disamakan dengan wajib pajak dalam negeri. Nah, itu juga konsepnya ada di pajak internasional nantinya.
Kemudian wajib pajak itu luar negeri itu orang pribadi ataupun badan ya, selain BUT ya, selain BUT. Baik, kapan itu terhutangnya PPh 26? Yaitu sejak diterimanya penghasilan atau sejak dibayarkannya penghasilan. Jadi ketika ada pemain asing misalkan Persebaya ada makan Konate begitu ya. Kemudian dia dapat penghasilan dan statusnya masih wajib pajak luar negeri, maka Persebaya sebagai yang memberikan penghasilan itu wajib melakukan pemotongan PPh 26. Disediakannya untuk dibayarkan kepada penghasilannya, kemudian jatuh tempo pembayaran. Sehingga terhutang PPh 26 ketika dibayarkan atau diterimanya penghasilan tersebut. Begitu kira-kira. Kemudian, objek PPh 26. Nah, PPh 26 itu teman-teman itu bersifat final. Final itu tidak dapat dikreditkan di dalam negeri terutama. Ya. Sehingga si final itu artinya tuntas, selesai. Tidak ada konsekuensi perwajakan lainnya. Selain konsekuensi dalam artian itu tidak bisa dikreditkan teman-teman ya. Kalau yang lain kan masih bisa, PPh 22 itu dipotong atau 23 dipotong itu masih bisa menjadi pengurang hutang pajak. Nah, sedangkan untuk PPh 26 ini teman-teman itu tidak perlu melaporkan SPT ya. Jadi tidak wajib melapor SPT. Sehingga ada beberapa objek PPh 26. Yang pertama adalah dividen, bunga royalti sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta itu tarifnya adalah 20%. 20% dari penghasilan bruto. Jadi gambar yang ada di atas itu teman-teman itu semuanya adalah penghasilan bruto. Jadi teman-teman itu tidak perlu mencari penghasilan netonya ya. Jadi kalau misalkan penghasilan bruto saya 20 juta ya sudah. PPh 26-nya adalah 20 juta itu. Tapi yang ada gambar di bawah seperti penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, premi asuransi yang diberikan kepada perusahaan asuransi luar negeri itu adalah tarifnya 20% dari neto. Nah, tentunya teman-teman harus mencari dulu penghasilan netonya itu berapa. Nah, kalau di PPh 21 kan teman-teman mencari penghasilan neto itu kan dari penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau iuran pensiun atau iuran lain yang menjadi pengurang penghasilan, baru didapatkan penghasilan neto. Tapi kalau untuk PPh 26 penghasilan neto itu didapatkan dari persentase untuk mengetahui kira-kira berapa penghasilan neto yang nantinya penghasilan neto itu teman-teman dijadikan dasar perhitungan pajak. Jadi sehingga tarifnya adalah PPh 26 itu sama dengan 20% dikalikan penghasilan neto. Nah, siapa yang memotong PPh 26? Jadi yang memotong PPh 26 itu teman-teman, sebelum saya bahas pemotongnya, secara umum skemanya adalah kalau ada wajib pajak luar negeri menerima duit, maka duitnya itu udah dipotong. Ya, sehingga ada yang memotong. Ya, sehingga ada yang memotong. Kalau PPh 21 kan kita ada yang memotong, ada yang kita bayar sendiri gitu. Kalau PPh 26 itu skemanya adalah dengan dipotong. Salah satunya adalah badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan. Kalau misalkan ada konser gitu ya, misalkan Justin Bieber gitu ya datang ke Madura, penyelenggaranya itu teman-teman itu wajib melakukan pemotongan atas penghasilan yang diberikan atau yang dibayarkan kepada Justin Bieber. Nah, itu 20%. Kemudian ada Maher Zain gitu ya datang ke Pamekasan, statusnya adalah jelas wajib pajak luar negeri, kemudian dapat penghasilan, dapat honor dari manggungnya nyanyi di Pamekasan, itu atas fee yang diterima oleh Maher Zain itu dipotong 20%. Yang motong adalah penyelenggara ya teman-teman ya, penyelenggara. Nah, bagaimana penyelenggara itu bisa menjadi pemotong? Salah satunya adalah wajib pajak tersebut harus daftar dulu ya, daftar dulu agar diizinkan untuk melakukan pemotongan PPh 26 oleh otoritas pajak. Kemudian untuk yang bagaimana kalau misalkan ada tax treaty? Teman-teman, tax treaty itu adalah kerjasama kedua negara ya. Misalkan Indonesia dengan Singapura, itu ada kerjasama agar pajak antar kedua negara itu tidak dikenakan berganda. Berganda dalam artian tarif ataupun status lain secara administrasi. Sehingga kadang kalau ada tax treaty, kalau di PPh 6 itu diatur 20%, maka ketika ada tax treaty, itu tarifnya diturunkan teman-teman. Ya. Kalau tidak ada tax treaty, berlaku normal saja. Sehingga nantinya teman-teman perlu mengetahui kira-kira
kerjasama di antara kedua negara ini apakah ada penurunan tarif atas misalkan royalti, atas dividen misalkan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri tentunya. Nah, bagaimana dengan simulasi perhitungannya teman-teman? Jadi misalkan ini ada Makan Konate, pesepak bola asing di Persebaya, bertempat tinggal kurang dari 183 hari, kemudian sebulan dapat duit 98 juta US dollar. Kursnya adalah 14.200 per US dollar. Maka setelah dihitung ya udah normal saja teman-teman ya. 98.000 dikalikan 14.200. Penghasilannya sebulan adalah 1.391.600.000. Sehingga PPh 26 yang dipotong ya, pemotongnya adalah Persebaya ya. Persebaya Surabaya yang memberikan gaji ya kepada Makan Konate. Itu adalah 278. Sehingga yang dibayarkan kepada Makan Konate itu teman-teman 1.300 dikurangi 278. Tentunya ini tergantung kesepakatan ya antara Persebaya dan Makan Konate apakah gajinya itu belum pajak atau sudah termasuk pajak. Ya. Gross apa neto ya. Kalau neto berarti 1,3, kalau gross berarti 1,3 dikurangi 278 juta atas gaji yang diterima oleh Makan Konate. Kemudian misalnya kasus yang kedua adalah PT Madura membayar royalti ke perusahaan yang berada di Singapura dengan jumlah 210 juta. Besarnya PPh 26 yang harus dipotong adalah tinggal dikalikan saja teman-teman ya, 210 juta dikalikan 20%. Begitu juga dengan contoh yang di bawah ada ABC Ltd, wajib pajak luar negeri, menyelesaikan pekerjaan di PT ABC, yaitu adalah wajib pajak dalam negeri, maka yang wajib melakukan pemotongan adalah PT ABC, senilai 2.100 juta dikalikan 20%, yaitu 420 juta. Sehingga informasi dari kasus ini teman-teman bisa memahami ya, mudahnya saja kita langsung memotong ya, dikalikan tarif saja. Tapi teman-teman yang menjadi tantangan nantinya ketika teman-teman belajar pajak internasional adalah mengetahui apakah ada P3B ya, penghindaran pajak, perjanjian penghindaran pajak berganda atau istilahnya adalah tax treaty antar kedua negara, karena itu akan mempengaruhi perhitungan pengenaan pajak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jika perusahaan itu mempunyai BUT di Indonesia. Contoh misalkan seperti tadi, contoh lainnya Toyota mempunyai mempunyai perwakilan di Indonesia, atau Oppo punya perwakilan di Indonesia yang itu sebagai BUT. Bukan PT ya. Bedakan. Kalau PT itu badan hukum gitu. Kalau BUT itu tidak berbadan hukum. Hanya perwakilan saja menjalankan bisnis atas kantor pusat yang ada di Jepang misalkan. Itu kira-kira. Baik teman-teman, itu berkenaan dengan PPh 26, yaitu tentang penghasilan yang diterima oleh subjek pajak atau wajib pajak luar negeri yang diterima atas penghasilannya di Indonesia. Baik, semoga video ini bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.